Selamat sore pemirsa News at 5 hadir dengan rangkaian informasi terkini dan aktual bersama saya Hafiz dan rekan saya Denisa Safa yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Selain 3 berita utama tadi, akan ada talk show dan berita olahraga yang akan dipandu oleh rekan kami. Berita pertama datang dari Pilkada serentak yang digelar 9 Desember kemarin, dinilai berpotensi meningkatkan jumlah penderita COVID-19. Berita selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami Kalimaya Okta dari Tangerang Selatan. Serentak yang digelar 9 Desember lalu di 270 daerah di Indonesia dinilai oleh sejumlah pihak berpotensi menimbulkan penambahan kasus baru dari COVID-19. Meskipun telah menjalankan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, penggunaan masker dan juga hand sanitizer sampai dengan pembatasan jumlah pemilih di dalam TPS, namun potensi ini masih tetap ada. Diperparah lagi dengan munculnya berita bahwa salah satu petugas KPU di daerah Tangerang Selatan meninggal dunia akibat COVID-19 pasca dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Tuti Anggraini menyatakan potensi penambahan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia cukup besar. Menurutnya, potensi ini muncul akibat dari perjumpaan antar masyarakat. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus terbuka mengenai kemungkinan klaster baru pasca Pilkada Serentak. Lebih lanjut, Tuti berharap agar manajemen resiko pasca Pilkada Serentak dilaksanakan dengan baik. Tuti juga menambahkan harus ada kebijakan yang transparan dan terukur mengenai program negara terkait penanganan risiko pasca hari H. Hal ini juga meliputi gambaran kemampuan otoritas negara dalam mengendalikan potensi resiko terburuk yang dapat muncul, yakni munculnya klaster baru pilkada. Demikian berita yang dapat kami sampaikan, reporter Kalimaya mengabarkan untuk News at 5. Setelah sempat diterpa isu hoax lockdown Solo, kini pemerintah telah menetapkan peraturan baru terkait pendatang di kota Solo jelang libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021, pemerintah kota Surakarta tengah bersiap-siap menghadapi lonjakan pemudik. Pemudik yang datang dinilai dapat meningkatkan risiko penularan virus COVID-19. Isu hoax lockdown kota Solo yang belakangan ini muncul melalui grup WhatsApp sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Solo, Ahyani menyatakan hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya tidak ada rencana untuk melakukan lockdown di kota Solo. Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengetatan kegiatan masyarakat dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Wali Kota Surakarta, Rudi, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan pengelola terminal, stasiun, dan bandara agar bisa melakukan screening terhadap penumpang. Selain terminal, stasiun, dan bandara, Satgas juga akan disebar pada jalan-jalan akses masuk Kota Solo. Rudi menghimbau agar masyarakat yang sudah lama merantau di luar Solo untuk tidak mudik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan demi mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19. Namun untuk masyarakat yang memang nekat ingin pulang, pemerintah kota Solo telah menyiapkan lokasi karantina bagi pemudik. Lebih lanjut, lokasi karantina yang sebelumnya akan ditempatkan di dalam Benteng Vastenburg akhirnya dipindahkan ke Solo Technopark. Pemudik yang tiba di sana rencananya akan diisolasi selama 2 pekan. Reporter Asedia Sri Rahman melaporkan untuk News at 5. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Apabila Anda ingin menikmati rasanya berfoto di Broadway, New York, Amerika Serikat, kini Anda tidak perlu merogoh kocek yang cukup dalam untuk keluar negeri. Sebuah kawasan di Tangerang Selatan memiliki konsep yang sama seperti dengan Broadway Theater di Amerika.
Simak info selengkapnya bersama rekan kami Kalimaya Okta. Berlibur di kala pandemi, tentu merupakan suatu hal yang harus dipikirkan dua kali ya, mengingat penyebaran virus yang sangat mudah dan kesehatan kita yang paling utama pastinya. Namun, dengan adanya pandemi bukan berarti kita tidak bisa menikmati suasana refreshing atas kesibukan yang telah kita jalani. Menjaga kesehatan diri sendiri itu penting, terlebih lagi menjaga kesehatan mental. Berlibur bisa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan semangat setelah lelah beraktivitas. Nah, di masa pandemi seperti ini, kamu juga diperbolehkan liburan, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika ingin berlibur di masa pandemi seperti ini. Di antaranya adalah jangan lupa untuk selalu membawa hand sanitizer dan memakai masker. Dan yang paling penting, jangan lupa menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Tapi ngomong-ngomong, kita akan liburan kemana ya? Penasaran kan? Ikutin terus ya! Wah, ternyata sekarang kita udah ada di Amerika dan ternyata Amerika bisa ya dijangkau hanya dengan mobil aja. Tapi sebelumnya kita interview dulu yuk, kita ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu pengunjung yang udah ada di sini dari tadi. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Mbak udah di sini dari tadi atau baru aja nih kayak aku? Aku sih udah dari pagi ya ke sini. Oh, dari pagi. Tapi ini beneran Amerika bukan sih, Mbak? Bukan, Mbak. Ini tuh masih daerah Tangerang. Oh, nama tempatnya apa nih, Mbak? Kalau masih di Tangerang? Tepatnya itu Broadway di Alam Sutra. Oh, ternyata masih di Tangerang dan namanya Broadway gitu ya. Makasih ya, Mbak, sebelumnya. Oke, pemirsa, ternyata kita masih ada di Tangerang, tepatnya di Broadway yang terletak di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Dan emang tempat ini lokasinya tuh mirip banget sama distrik yang ada di Amerika. Mau tahu lebih lanjut, mending kita masuk aja yuk. Pada saat awal memasuki kawasan ini, kamu akan bertemu dengan satpam untuk membantu proses registrasi pendataan diri melalui scan QR code dan pengecekan suhu. Wah, ternyata ini tempat yang lagi hits banget di Tangerang Selatan. Dan emang Broadway ini dibuat semirip mungkin dengan distrik teater Broadway yang ada di Amerika Serikat. Wisata Broadway Tangerang Selatan ini merupakan salah satu tempat wisata baru karena baru dibuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober lalu. Tempat wisata ini berlokasi di kawasan pertokoan Flavor Bliss, Jalan Alam Sutra Boulevard, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Nah, wisata ini dibuka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam. Tempat wisata ini memang berfokus pada wisata foto. Banyak sekali spot foto yang bisa kamu eksplor di sini. Jangan lupa untuk membawa alat pendukung seperti kamera atau handphone karena memang tempat ini memperbolehkan pengunjung untuk membawa kamera dari luar. Tempat ini menyuguhkan berbagai lokasi yang mirip dengan lokasi teater Broadway di Amerika Serikat. Nah, sekarang kamu udah nggak perlu lagi keluar negeri untuk merasakan suasana ala Amerika Serikat. Gimana? Tempat-tempat lucu dan cantik di Broadway ini udah bisa menghiasi foto di akun Instagram kamu kan? Namanya siapa? Kak Yasmin. Kak Yasmin. Kak Yasmin
asalnya dari mana? Dari Jakarta Barat. Dari kalau misalnya tahu sih aku dari sosial media ya. Dari sosial media ya. Terus kalau tertariknya ke sini sih cuma karena emang tempatnya bagus ya. Karena mau lihat aja sih gitu sekalian main. Benar banget, apalagi sekarang kita tuh suka ke tempat wisata yang instagramable kayak gini ya Kak ya. Betul. Buat kamu yang ingin berlibur ke sini, nggak usah takut perihal biaya, karena tempatnya gratis. Jadi pengunjung hanya perlu membayar biaya untuk parkir. Nah, udah puas kan keliling-keliling Broadway. Tapi sekarang aku agak lapar nih. Yuk kita cari cemilan. Nah, ternyata di sini banyak banget alternatif tempat makan yang bisa kamu jadiin pilihan kalau perut udah mulai keroncongan. Salah satunya tempat ini. Buat kamu yang bingung cari tempat makan, nggak usah jauh-jauh. Karena di dalam lokasi tempat wisata ini, banyak sekali tempat makan yang bisa kamu coba. Berlibur di tengah pandemi tetap bisa dilakukan, asalkan kamu tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan pastinya disiplin menjaga kesehatan diri. Puas sudah jalan-jalan dan foto-foto aku di Broadway ala-ala ini. Sekarang waktunya aku pamit undur diri dulu dari hadapan kamu. Aku Kalimaya Okta dari Broadway Alam Sutera, Tangerang Selatan melaporkan. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Anda bisa merasakan liburan seperti di Broadway Amerika Serikat. Baik pemirsa, setelah ini akan ada talk show menarik seputar kuliah online yang akan dipandu oleh rekan kami Aceh di studio Lawanes TV. Silakan rekan Aceh. Oke, terima kasih Denisa dan Hafiz yang ada di Studio 5. Sekarang saatnya aku, Asedia, yang mau nemenin Sobat Ngopi semuanya di Coffee Time. Nah, apa kabarnya teman-teman Sobat Ngopi yang ada di rumah? Semoga sehat-sehat selalu, semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018. Nah, dia nih orangnya aktif banget nih ya. Ayo kita langsung tanya-tanya aja, gak sabar, kita langsung panggil aja Azam. Halo. Hai Azam, hai sehat ya, duduk. Langsung duduk nggak apa nih ya? Boleh, Oke. silahkan duduk, yuk duduk. Apa kabar Azam? Baik Ya, sehat-sehat? Sehat. Sehat semuanya, jasmani, rohani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, nih kan kamu kuliah, kuliah semester berapa sekarang? Kebetulan aku masuk semester 5 sih. Oh, semester 5. Baru masuk apa? Udah semester 5 akhir, Oh, bagian akhir. Oh, berarti udah mau Udah. naik semester selanjutnya Iya, gitu udah ya. ujian, Udah ujian. Oh, Siap. semangat ya Zam ya. Yoi. Nah, ini nih kan kita lagi pandemi ini ya. Kita sedang semuanya nih daring-daring nih. Kamu gimana kuliah daringnya? Gimana apanya nih? Jadi kan pandemi ini adalah suatu kondisi, jadi kita ada wabah ya, wabah COVID-19 yang sedang melanda nih, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Maka dari itu semua kegiatan yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, ketemu langsung, kuliah daring, nah ini kita lakukan secara daring ya, daring itu dalam jaringan yang berarti kita bisa lakukan dalam jaringan internet dan juga komputer gitu. Nah, kamu gimana kuliah daringnya? Kalau aku sendiri di kuliah daring nih jujur lebih apa ya, serba hemat, kayak hemat waktu, hemat tempat, hemat uang jajan kayak gitu. Soalnya kan kita nggak perlu pergi ke kampus tuh, cuman di rumah aja.
di depan mungkin laptop atau PC atau handphone kayak gitu kan. Intinya serba hemat deh Oh intinya. gitu, tapi kan kamu harus mengeluarkan uang buat kuota nih. Iya sih, tapi kebetulan ini kan ada subsidi kuota dari pemerintah Oh itu yang iya, bisa bisa dimanfaatin. dimanfaatkan Siap, gitu, kayak bener gitu. banget. Nah, aku ya merasa kuliah daring, kegiatan daring sekarang ini nih kayak everyday is holiday. Karena kan kegiatan Bener. di rumah, kegiatan aktivitas kuliah dan segala macam itu di rumah. Jadi kita bisa liburan kapan aja kalau misalnya kita mau, tapi bukan liburan yang bertemu dengan orang banyak ya. Nah, Siap. seperti video yang mau kita tonton sekarang nih, yuk kita tonton langsung aja ya. Oke. Jadi adik gue tuh harus kuliah dan dia tuh nggak boleh bolos sama sekali gitu loh karena ketat banget peraturannya. Dan mau nggak mau dia ke mall bawa-bawa laptop sampai kayak gitu, ngakak banget sih. Kocak, lihat tuh, bener-bener dong dia lagi zoom. Derita kuliah DKV online cek. Itu bapaknya gambar, tapi aku belum gambar apa-apa. Karena gak ngerti, gak paham, gak jelas. Beda pak. Beda apa ya? Aku punya ada garis di tengah pak. Kayak gimana tuh, bisa lihat? Eh, Susah banget serius online, belum koneksi lagi. Sekelas sudah entah kemana, aku ketinggalan banget. Nah, kayak gitu Zam videonya. Nah, ada nggak yang relate sama kamu nih, yang merasa, wah itu tuh gue banget. Kalau aku nih merasa waktu itu lagi, yaudah ya, everyday is holiday. Aku Bener. nongkrong ya sama teman-teman. Waktu itu lagi di rumah teman. Lupa banget kalau misalnya ada kuliah online. Lupa nggak bawa laptop, nggak bawa charger, nggak bawa buku. Dan ternyata lupa juga presensi. Kalau kamu gimana nih? Parah, asli parah. Kalau aku tadi nonton yang video pertama tadi ya, sempet sih ngalamin kayak gitu, kuliah di luar rumah gitu, tapi nggak yang sampai bawa laptop gitu, paling cuman Gitu. kuliah dari handphone, pasang headset, dengerin Oh, gitu. nggak on cam ya? Untungnya dosennya nggak minta buat Oh, on cam. gitu, syukurlah. Tapi tetap dengerin materi nggak sih? Pasti sih, Heeh. pasti harus. Tapi kalau yang video kedua nih, kamu merasakan nggak kesulitan dari kuliah ilmu komunikasi semester 5 nih, ada yang kesulitan nggak? Sempet sih ngalamin kayak gitu, kayak apa-apa kan sekarang serba daring gitu, serba online, harus lewat chat, lewat grup kayak gitu kan. Waktu kuliah berjalan nih, kalau misal kalian nemu kesulitan kayak gitu buat mengkomunikasikan dengan teman Susah atau ya. dosen, itu akan lebih ribet daripada bertemu secara fisik kayak gitu sih. Bener banget, apalagi kita kadang merasakan sungkan ya kalau mau tanya ke dosen, harus chat. Benar. Gimana nih, kita bingung Asli, gitu asli. kan, kita apalagi kalau udah dibaca doang, wah udah panik gitu Wah, ya nggak parah. sih. Nah, teman-teman, sobat ngopi semuanya, nggak kerasa kita tuh pandemi udah 10 bulan ya, udah 10 bulan. Nah, kita akan menceritakan cerita Azam lagi karena menarik banget nih. Gak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa tetap nonton Coffee Time. Hai sobat ngopi semuanya, kembali lagi di Coffee Time. Nah teman-teman sobat ngopi, nggak kerasa nih kita udah 10 bulan ya pandemi. Kita melaksanakan kuliah daring, kerja daring, meeting daring, nongkrong juga daring ya biasanya ya. Benar. Nah kan udah kuliah nih berlalu 1 semester. Gimana nih kuliah 1 semesternya Azam? Kuliah khususnya kayak kuliah daring sekarang ya, yang aku rasain tuh kayak sering miskom sih. Gitu. Bener, kayak sering miskom, kayak gimana ya, kan apa-apa serba online, ngomong juga bahasanya bakal lebih Susah di ini ya, Iya, susah bener, diartikan dengan orang lain diartiin. ya. Terus
intinya kayak pinter-pinternya aja ini sih, pinter-pinternya kita buat ngatur bahasa chat Oh, kayak bener gitu. banget. Iya, boleh sambil diminum Oke, ya Zam oke, ya. oke. Heeh. Nah, kita nih kan kayak tadi yang kamu bilang sering miskom gitu kan, berarti itu seperti apa ya, bikin kamu terhalang gitu ya. Kalau ada nggak sih halangan lain dalam kamu melaksanakan kuliah daring? Selain miskom kayak internal, mungkin dari internal miskom itu tadi, faktor eksternalnya kayak mungkin gangguan sinyal, Bener banget. terus kuota yang tiba-tiba habis kan, Iya, iya, soalnya iya. kalau video conference itu pasti makan kuota yang banyak kan. Banyak banget. Bener kayak gitu, terus ntar tiba-tiba sinyalnya lagi gangguan, dosennya ngomong apa, kedengarannya apa, kayak gitu sih. Oh iya bener, selain miskom sama teman-teman, miskom sama dosen juga ya berarti Bener, materi itu ya. bener. Nah kan sinyal, apalagi sinyal setiap tempat itu kan pasti beda-beda, apalagi kalau misalnya kita lagi di luar ya, kita sering banget kalau misalnya kehalang sama sinyal. Bener. Nah, kau pernah nggak sih ngerasain bosen dalam kuliah daring, terus kalau misalnya aku bosen nih, aku ngapain ya gitu, kamu ada nggak sih solusinya kalau misalnya lagi bosen dalam kuliah daring? Kalau bosen, pasti semua orang yang ngerasain kuliah daring nih ngalamin yang namanya bosen ya. Tapi kalau aku pribadi tuh buat ngatasin bosenku kayak coba deh cari kesibukan baru yang bisa dilakuin di rumah kayak gitu, kayak misal nonton film, dengerin musik, atau mungkin sering-sering ngobrol sama keluarga kayak gitu. Itu menurutku yang selama ini bisa ngatasin bosen. Tapi kalau emang udah hal-hal kayak gitu tadi udah dilakuin tapi tetap nemu bosen, ya kalau aku pribadi biasanya tuh main lah sekali dua kali, tapi tetap yang harus jaga jarak, jaga protokol kayak gitu sih. Gitu. Berarti kamu lebih quality time gitu ya sama keluarga, Iya, ngobrol-ngobrol. ya seringnya kayak gitu, Seringnya seringnya. gitu. Kamu menemukan nggak sih kayak hal positifnya dari adanya pandemi ini? Kalau hal positifnya, waktu dengan keluarga jadi lebih banyak kayak gitu, lebih bisa ngertiin orang-orang terdekat. Terus apalagi ya, lebih Kita bisa memanfaatkan waktu nggak sih? Jadi kayak yang biasanya kita dalam perjalanan nih, kita bisa habis kuliah kita langsung masak, langsung makan ini, makan iya kayak ini gitu, gitu kayak ya. gitu bisa sih. Aku biasanya juga kalau misal pagi ada kuliah Heeh. online, kelar kuliah online biasanya tuh ya itu tadi cari kesibukan kayak yang masak, yang Nonton bener kayak film bisa gitu ya. bantuin orang rumah, Mm-mm. kayak Nah, gitu sih. berarti banyak banget ya suka dukanya ya, walaupun kita kadang nih waktu merasa dari awal-awal pandemi pasti kaget nggak sih, kayak aku nggak biasa nih kayak gini Bener, kuliah daring, semuanya daring, tapi walaupun kita kaget awalnya, tapi dengan berjalannya waktu pasti kita merasakan biasa gitu ya. bakal biasa sih. Bener banget. Nah, Sobat Ngopi semuanya, aku punya challenge nih buat kalian. Kalian pasti merasakan kan, merasakan bosan, jenuh, males gitu kan dalam kuliah daring. Nah, boleh banget kalian ikutan challenge dari Coffee Time, yaitu dengan mengupload foto atau video yang menggambarkan suasana kalian kalau misalnya lagi kuliah daring. Nah, bisa kalian ceritain juga di kolom komentar, kolom caption maksud saya. Nah, di kolom caption, terus jangan lupa dipakein juga hashtag Coffee Time Challenge dan tag Instagram kami @coffeetime_UNSTV. Nah, kamu boleh juga loh ikutan. Zam, Siap, kali siap. ini kita mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000. Kan lumayan bisa buat belanja Benar, online ya benar, nggak sih? asli. Heeh. Nah, kalian bisa cek info selengkapnya ada di Instagram @coffeetime_UNSTV. Nah, kalau dari kamu nih, ada nggak sih pesan-pesan buat penonton, buat Sobat Ngopi di rumah ini, kalau misalnya lagi kuliah daring gini? Kalau dari aku sendiri sih, pesen aja sih kayak tetap semangat gitu, terus sabar, yang paling utama tuh sabar. Bener Soalnya banget. ada orang yang
dari awal COVID ini sampai sekarang emang beneran yang nggak bisa keluar rumah gitu, mungkin dari faktor keluarga atau dari dia sendiri kayak gitu. Intinya sabar aja. Aku yakin ini semua bakal bakal balik ke normal kayak gitu. Intinya Kalau sabar, bisa mematuhi peraturan Terus gitu ya. juga ubah aja mindsetnya, kalau yang kayak gini tuh bukan kalian doang gitu, pasti Karena semuanya merasakan semua gitu di ya. dunia ngerasain hal yang sama dengan kalian kayak gitu. Cuman pinter-pinter aja ngatur mood, ngatur pikiran kayak gitu. Oke. Ya bener banget nih yang dibilang Azam, karena tuh ya di pandemi ini tuh bukan berarti kita nggak bisa melakukan dengan maksimal setiap kegiatannya kita. Tetap semuanya bisa kok maksimal walaupun kita hanya melalui gadget gitu ya, daring gitu kan. Nah, jadi tetap bisa nih sekali dua kali ketemu teman-teman, ngobrol, sharing gitu ya. Walaupun terbatas juga tetap aja kita bisa sharing sama teman-teman, nongkrong gitu ya. Tetap semangat dan tetap sehat karena memang COVID ini tuh masih ada gitu. Jadi kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjadi semuanya merasakan kenyamanan dalam ngontrol ngobrol bareng kalian gitu. Nah, nggak terasa nih udah di penghujung acara. Terima kasih ya Azam sudah menemani Sama-sama, nongkrong Ce. kita hari ini. Siap. Semoga penonton semua bisa mengambil manfaat ya dari Amin. ngobrol kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya, Sobat Ngopi yang sudah nonton sampai selesai. Aku kembalikan lagi ke Denisa. Jangan lupa nonton lagi dengan aku Asedia undur diri di Coffee Time. Ya baik rekan Aceh. Bagaimana nih Fis tanggapan kamu mengenai kuliah online? Iya, ternyata kuliah online ini cukup ribet juga ya, selain semuanya harus jalan walaupun pandemi menghalangi pertemuan-pertemuan kuliah ini. Selain itu tubuh harus tetap fit, salah satunya dengan minum vitamin dan olahraga secara teratur, Denisa. Betul sekali. Ngomong-ngomong, kamu akhir-akhir ini lagi suka olahraga apa, Fis? In banget sama olahraga biliar nih, Den. Wah, kenapa tuh? Karena olahraga biliar ini termasuk olahraga yang seru banget dimainin selama pandemi. Nah, pas banget nih. Berita selanjutnya datang dari olahraga biliar yang saat ini tengah digemari oleh generasi muda. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Hafiz dan rekan saya Denisa Safa beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, stay safe, dan sampai jumpa. What's up Sportiver? Gimana nih kabar kalian? Walaupun sibuk ngapa-ngapain, tapi jangan sampai lupa olahraga ya. Apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap fit agar terhindar dari coronavirus. Di sore hari ini, Sportify mau ngajak kalian untuk ikut main biliar. Pasti udah nggak asing dong sama permainan olahraga yang satu ini. Di Indonesia sendiri, biliar menjadi olahraga yang banyak dimainkan anak muda sampai orang dewasa. Nah, mumpung Sportify lagi di Solo, kita mau ajak kalian untuk main biliar di tempat yang seru dan cozy banget nih. Penasaran di mana tempatnya? Stay tune, Sportiver. Halo Sportiver, balik lagi bersama saya Farhan di sini. Nah, episode kali ini kalian pasti bingung kan? Saya ngapain? Nah, kali ini saya akan memasuki Mase Pulaholic yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Sekaligus nanti kita akan ngobrol bersama salah satu pemain profesional, pemain biliar tentunya dong. Penasaran kan? Stay tune di sini ya. Ikuti aku. Dengan konsep bernuansa kasual, Mase memiliki tempat yang luas dengan menyediakan 34 pool table, snooker, dan karong. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, mulai dari 20.000 untuk paket spesial dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang, dan paket main sepuasnya sebesar 60.000 untuk check-in sebelum jam 8 malam. Mereka juga menyediakan makanan dan live music setiap hari.
Cocok banget nih untuk melepas penat di tengah hiruk pikuk kota Solo, atau sekedar mengisi waktu luang. Nah, sekarang sudah hadir di sebelah saya adalah salah satu pemain profesional biliar yang sudah memenangkan beberapa turnamen. Halo Niko, apa kabar? Baik. Nah, Niko sendiri ini berasal dari Sragen atau Salatiga sebenarnya sih, Nik? Saya lahirnya di Sragen, cuman kebetulan baru kuliah di Salatiga. Oh, kuliah di Salatiga. Oke. Nah, Sportiver, untuk kalian yang belum tahu nih tentang apa sih biliar itu, boleh nggak nih sih Nik jelasin sedikit gitu tentang biliar itu apa gitu, menurut kamu? Ya, biliar itu sebenarnya olahraga satu cabang olahraga ya, yang bisa dibilang peraturan pemainnya tuh memasukkan bola. Intinya pemain biliar itu. Tapi juga ada bola biliar itu yang mejanya nggak ada lubangnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di bahas selanjutnya nanti. Oke. Nah, sejak kapan sih Nik tertarik biliar itu? Kalau tertarik biliar saya dari kelas 1 SMP. 1 SMP? Iya. Cukup lama ya? Iya. Nah, selama itu nih, udah beberapa kali ikut turnamen sih sebenarnya? Kalau turnamen, kebetulan ikut turnamen baru-baru aja ya. Baru ada 4 kali turnamen. 4 kali turnamen. Ya, itu yang nasional atau? Belum. Masih Porda. Oke. Ya, menarik sih. Nah, sebenarnya biliar ini kan banyak nih peraturannya gitu kan ya. Contoh-contoh permainan biliar itu sebenarnya apa aja sih? Kayak kan pernah denger nih yang 8 ball atau yang 9 ball. Di biliar itu ada 3 cabang ya yang banyak dikenal. Yang pertama tuh ada pool, cabang pool. Ada meja Inggris biliar, atau ada snooker. Snooker. Yang biasa dimainkan sama kita tuh kayak meja pool seperti ini nih, meja pool. Itu ada 3 permainan. Ada bola 8, ada bola 9, ada bola 10. Nah, itu 3 cabang yang sering dilombakan. Ya. Kalau peraturannya sendiri, kalau bola 8 itu kita bisa memilih antara bola besar atau bola kecil yang bisa kita sering tahu ya. Kalau bola besar itu bola yang ada putihnya. Stripe lah ya. Ya, stripe. Bisa juga kalau istilah benernya stripe. Terus ada bola kecil. Nah, itu bola solid namanya. Kalau ya kita tahunya kan bola kecil ya. Nah, itu kita bisa milih. Terus terakhir masuk tuh bola 8 kalau buat 8. Terus kalau bola 9 itu kita ada bola 1 sampai 9. Urut gitu ya? Iya, urut. Ya? Kita masukinnya urut dari 1 ke 9. 9, oke. Terus kalau bola 10 sama kayak bola 9. Cuman dia kalau bola 10 itu kita harus pilih lubang mana yang mau kita masukin. Oh gitu. Jadi harus presisi gitu ya? Iya, presisi. Dan nggak boleh salah lubang. Oke. Jadi lebih susah ya, foulnya lebih banyak juga ya? Iya. Kenapa sih tertarik pada biliar sih? Kalau tertarik karena biliar itu sebenarnya saya ikut kampanye ya, pertamanya itu biliar tanpa judi. Kan identik ya biliar itu sama judi ya. Bener banget. Udah nggak rahasia lagi kalau biliar itu ya banyak judi. Nah, saya ikut kampanye biliar tanpa judi. Jadi itu awal mulanya SMP gitu ya? Iya, SMP. Nik, untuk biliar nih, ada nggak sih tingkatan pada biliar gitu? Kayak misalnya dalam apa ya, cabang olahraga misalnya taekwondo gitu kan ada sabuk-sabuknya mungkin. Kalau di biliar ada tingkatannya. Nah, tingkatan di biliar itu sering disebut handicap ya. Oh, handicap. Ya, handicap itu kita mulai dari angka 3 handicap. Jadi permulaan itu awal itu handicap 3. Nah, setelah itu 3 plus, ada 4 plus, dan sebanyak-banyaknya itu bisa handicap. Kalau Ervan Reyes sendiri itu berapa itu? Ervan Reyes itu udah world number 1 ya itu. Kayaknya bang top ya dia. Iya, the magician. Nah, membahas Ervan Reyes nih, malah siapa sih malah yang idola kamu main biliar? Kalau membahas idola biliar, kalau dari segi pemain ya, atau style bermain itu kan biliar tuh sebenarnya banyak ya. Kadang ada yang ortodok dan ada yang pakai teknik. Kalau dari yang ortodok itu dari Filipina itu kita nggak bisa pungkiri lagi kalau dari Filipina itu memang pemainnya bagus-bagus. Nah, dari Filipina tuh kalau saya idola saya tuh Jeffrey De Luna. Oh, pasti belum tahu ya kalian ya? Jeffrey De Luna ya, itu ada.
Terus kalau yang dari segi teknik itu Shane Van Boening dari Amerika ya teman. Truknya bagus, stance-nya bagus. Oke. Kalau Niko sendiri nih udah berhasil memenangkan berapa pertandingan sih? Biasanya turnamen lebih tepatnya. Kalau turnamen udah 2 kali ya. 2 kali. Itu juara 1 semua itu ya? Juara 1. Oke. Kalau membahas lebih jauh tentang biliar, tidak mungkin dong kita tidak membahas tentang teknik-tekniknya. Nah, boleh kasih tahu nggak kepada sportiver nih, teknik-teknik dasarnya aja? Teknik dasar biliar kalau kita jabarkan itu 3 poin utama ya. Ada stance, ada stroke, terus ada efek. Nah itu nanti kita akan bahas di sesi. Oke. Ya, sepertinya kurang lebih kayak gitu ya. Mending kita langsung aja lihat gimana Niko ngajarin kita, oke? Stay tune, Sportiver. Gampangnya ambil bola kuning ini kan masuknya di sini nih. Ambil bola lubang. Nah, putihnya kan di sini, berarti kita ngambilnya kan di sini. Ambil satu ujung nih lah. Ujung ini sedekat-dekatnya, ambil bayangan juga bisa, bayangan ini. Nah, posisi itu kita bisa ngambil bayangan di meja biliar ini bisa. Atau lebih gampang lagi, bola putih ini, ujung stick ini pas di panggul. Nah, panggul ini udah kita tinggal majuin kaki kiri, tinggal dilepas saja ke depan, nggak usah pakai efek dulu tengah kalau bisa. Itu teknik dasar pertama. Efek nih kita ambil efek mundur ya, atau sering orang bilang tuh efek track. Nah, track itu bolanya kita pukul, kan kalau di bola putih itu ada center. Nah, center itu kita ambil satu titik di bawah center. Ikutin aja, itu nanti bola pasti mundur. Nah, Sportiver, itu tadi adalah seputar biliar bersama Mas Niko. Nah, jika kalian ingin bermain biliar, bisa aja langsung datang ke Mase Pool Holic di Jalan Slamet Riyadi nomor 381 Solo. Nah, sayangnya ini waktuku untuk pamit undur diri. Terima kasih kalian yang udah mengikuti episode ini. Stay tune di Sportify setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Saya Farhan, pamit undur diri. See you. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Surakarta tengah bersiap-siap menghadapi lonjakan pemudik. Pemudik yang datang dinilai dapat meningkatkan resiko penularan virus COVID-19. Isu tentang hoaks lockdown di Kota Solo yang belakangan ini muncul melalui grup WhatsApp sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Solo, Ahyani, menyatakan hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya tidak ada rencana untuk melakukan lockdown di Kota Solo. Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengetatan kegiatan masyarakat dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Gede Arga selaku pimpinan redaksi News at 5, alasan mengangkat berita hoaks tentang lockdown di Kota Solo karena isu hoaks ini sudah membuat heboh di Indonesia. Karena Kota Solo menjadi satu-satunya kota yang diterpa isu tentang lockdown.
Karena perkembangan hoaks yang semakin tidak dapat dikendalikan, Pemkot Solo akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengkarantina pendatang yang datang ke kota Solo. Selain itu, pengangkatan isu ini juga berlaku dengan skala nasional, agar masyarakat dari luar daerah Solo yang akan berpergian ke kota Solo atau melalui kota Solo akan dikarantina terlebih dahulu oleh Pemkot Solo. Walaupun rasanya tindakan preventif ini dirasa sedikit telat, menimbang di Solo sendiri pun melangsungkan pilkada yang menimbulkan kerumunan dan digadang-gadang menjadi salah satu sumber transmisi selama pandemi. Namun tetap merupakan tindakan yang tepat, karena demikian hal-hal yang tidak diinginkan tidak kembali menyebar luas dan dapat dilokalisir dengan baik. Secara jejak langkah, Kota Solo termasuk salah satu kota yang sigap dalam menangani pandemi melalui karantina wilayah. Sejak Maret 2020, FX Rudi selaku wali kota Solo sudah memberlakukan karantina wilayah jauh sebelum kepala daerah lainnya. Hal ini membuat Solo menjadi salah satu kota yang sempat mencicipi 0 kasus baru COVID-19. Namun tetap saja banyak berita tentang kesimpang siuran hal tersebut, sehingga berita tentang pandemi di Solo rawan hoaks. Pengangkatan isu ini sebagai bentuk pelurusan kesimpang siuran fakta yang luas beredar. Pengambilan tindakan tegas ini diambil secara khusus oleh Wali Kota Solo sebagai langkah pencegahan terhadap potensi meningkatnya jumlah penderita COVID-19 selama libur nasional Natal dan Tahun Baru. Poin yang bisa diambil dari berita ini adalah kebohongan dan kesimpang siuran akan selalu beredar. Bagaimana Anda menyikapinya akan berefek baik secara menyeluruh atau sebagian. Sehingga peran Anda sangat penting dalam kelangsungan berakhirnya pandemi ini. Kami sebagai media pemberitaan akan selalu menjadi yang terdepan, menjadi poros yang kredibel dan informatif dalam setiap isu dan kesimpang siuran informasi.